Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini bersama Healing Harmony Singers, kami mau mengajak Bapak Ibu untuk kita mau satukan hati, memuji, meninggikan nama Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mungkin sedang mendengar di rumah, dan mungkin ada yang sedang dalam perjalanan. Mari saya mengajak kita sama-sama satukan hati, merindukan Dia lebih dari segalanya, menikmati hadirat-Nya yang memberikan kekuatan, bahkan mendengar suaranya yang dengan manis memanggil kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mau menanti-nantikan Engkau. Mari sama-sama. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dan indahnya hadiratmu. Mari sekali lagi katakan. Saat indah ku berhadapan denganmu, kami mau memandang wajahmu Tuhan, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami erat, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu.
kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu.
Firman Tuhan sungguh benar. Firman Tuhan menerangi jalan-jalanku, dan firman Tuhan menuntun hidupku. Demikianlah pujian yang baru saja dinaikkan dan dihadirkan di ruang dengar saudara oleh Healing Harmony Singers. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika ada yang bertanya, Anda suka menyembah Tuhan atau Anda mendengar suara Tuhan di dalam sebuah ibadah? Dan tentunya kedua hal ini sama-sama penting bagi kita. Setiap orang percaya tentunya ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Demikian juga setiap orang percaya ingin untuk dipenuhi kebenaran firman-Nya. Alkitab memberitahukan secara jelas dan tegas seruan Allah bagi umat Israel untuk mempersembahkan korban bakaran atau korban api-apian tiap hari kepada Allah. Dan itu terekam di dalam kitab Keluaran 29 dan Imamat 1 sampai dengan 7. Tetapi di sisi yang lain, Alkitab juga memberitahukan bahwa Allah pun tidak terlalu menginginkan korban-korban apapun. Nah, bagaimana kita mencoba untuk menyelaraskan hal yang kelihatannya bertentangan ini? Saudaraku, di dalam Mazmur 50 ayat 9 sampai 13 secara singkat dikatakan begini, bahwa tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, kata Allah. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Sementara di dalam Yesaya 1 ayat 11, kembali Allah berfirman, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Bapak Ibu, malam ini mari kita coba renungkan sebuah kisah yang diangkat dari 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 35. Dan ini sekaligus menjadi jawaban bagi kita atas pertanyaan tadi, yaitu mempersembahkan korban versus mendengar suara Allah. Saudara, kisah ini diawali dengan perintah Allah melalui Nabi Samuel kepada Saul, raja pertama bangsa Israel, untuk memusnahkan bangsa Amalek. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 3 dikatakan, jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan padanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Saudara, Allah menyuruh genosida Amalek dari muka bumi oleh orang Israel, baik wanita dan anak-anak. Mengapa demikian? Apa atau siapa Amalek ini? Bapak Ibu Saudaraku, bangsa Amalek ini kalau kita pelajari, mereka menghalang-halangi Israel menuju tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Kemudian Amalek ini adalah cucu Esau, anak dari Elifas dengan gundiknya Timna. Amalek selain dipenuhi penyembahan berhala, juga dengan budaya ritual keji, yaitu pengorbanan anak, penyimpangan seks baik dengan sesama jenis maupun dengan hewan, dan pelbagai kebiadaban lainnya. Oleh sebab itu, oleh Allah, Amalek harus dihapuskan dari muka bumi. Ini adalah kehendak Allah, dan ini adalah perintah Allah. Amalek harus dimusnahkan oleh Israel. Dan dalam hari ini perintahnya itu kepada Saul sebagai raja Israel untuk memusnahkan bangsa Amalek. Dan Saul beserta rakyat pada akhirnya memukul kalah Amalek. Di dalam 1 Samuel 15 dikatakan ayat 7, lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Ayat yang ke-8, Agag raja orang Amalek ditangkap hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik yang tambun,
Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka tumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga yang buruk, itu yang ditumpas oleh mereka. Saudara, di dalam ayat 8 dan ayat 9 itu menjadi fokus, menjadi perhatian kita. Dikatakan di sana bahwa Agag raja Amalek ditangkap hidup-hidup. Kemudian di ayat 9 mereka tidak mau membunuh lembu-lembu terbaik yang tambun dan juga domba yang terbaik itu mereka tidak mau menumpasnya. Ternyata Saul sebagai raja Israel telah memilih untuk tidak mendengar suara Allah dan melakukan dengan taat setiap perintah dan ketetapannya. Dan hal yang sama telah ia lakukan sebelumnya. Itu terekam di dalam 1 Samuel 13 ayat 11. Samuel sudah kasih tahu bahwa yang akan mempersembahkan korban adalah Samuel. Sementara Saul menjadi ketakutan karena melihat bangsa Filistin dalam jumlah yang besar sudah datang untuk menyerang Israel. Lalu kemudian dia diliputi rasa takut sehingga dia tidak mendengar alias tidak taat mengikuti perintah Nabi Samuel yang tentunya merupakan perintah dan ketetapan Tuhan. Dan dengan berani dan ceroboh mempersembahkan sendiri korban bakaran yang bukan menjadi tugasnya. Bapak ibu saudaraku, Saul dalam hal ini bukannya tidak mengerti akan hal ini, tetapi dia telah memutuskan mengikuti keinginan hatinya daripada mendengar dan melakukan dengan taat segala perintah Allah. Perhatikan baik-baik setiap hamba-hamba Tuhan, setiap kita yang melayani dan dipercayakan Tuhan. Sekali lagi, Saul bukan tidak mengerti hal ini, tetapi ia memutuskan lebih mengikuti keinginan hatinya daripada mendengar dan melakukan dengan taat segala perintah dan ketetapan Allah. Sikap pemberontakan dan ketidaktaatan Saul kepada Allah ini ditandai dengan pertama, Saul menyelamatkan Agag, raja Amalek. Lalu kemudian Saul menyelamatkan domba dan lembu-lembu terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Padahal yang Allah kehendaki adalah menumpas habis semuanya. Mungkin Saul berpikir, kok perintah Allah ini sepertinya tidak berperi kemanusiaan. Namun saya harus kasih tahu bahwa alasan Saul tidak mentaati perintah itu bukan karena pertimbangan peri kemanusiaan, melainkan, izinkan saya berkata, manipulasi perintah Tuhan untuk memenuhi keinginan hati, yaitu ketamakan dan keinginannya sendiri. Saudaraku, pembelaan diri atas dosa, tidak mendengar, dan ketidaktaatan Saul seperti ini memang terkesan rohani, yaitu memilih yang terbaik dari lembu dan kambing untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi Samuel menunjukkan bahwa sikap rohani dan hormat kepada Tuhan bukan hanya berupa kepatuhan kepada kegiatan ritual, kegiatan ibadah, melainkan, dengar baik saudaraku, ketaatan dalam mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara, ketidaktaatan adalah sikap durhaka yang sama berat dengan dosa penyembahan berhala. Perhatikan respon Saul yang kontradiktif dalam peristiwa ini. Pertama, ia mengaku takut terhadap rakyat sehingga melanggar firman Tuhan. Padahal keadaan yang sebenarnya adalah rakyat takut dan patuh kepada perintah dia. Jadi alasan takutnya hanya dicari-cari. Hal yang kedua, ia mengaku berdosa di hadapan Tuhan, tetapi ia tidak mau kehilangan muka di hadapan tua-tuanya dengan meminta Nabi Allah menunjukkan rasa hormat kepadanya. Saudara, Saul lebih mengutamakan gengsinya di hadapan publik, alih-alih menunjukkan pertobatan yang sungguh. Lalu Samuel pada akhirnya menyampaikan di dalam 1 Samuel ayat 15, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada korban atau lemak domba-domba jantan. Haleluya. Bapak ibu saudaraku, Mazmur 40 ayat yang ke-7 mengatakan, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau
tuntut. Saudara, dengan demikian Saul ditolak Allah dan segala berkat yang sudah dipercayakan baginya dipindahkan kepada pilihan Allah yang lain, yaitu Daud. Malam hari ini saya mau katakan kepada saudara, mari perhatikan, kadang kita serius untuk melakukan setiap tata cara ibadah kita. Kita menganggap bahwa mempersembahkan segala sesuatu bagi Allah itu adalah yang terbaik. Tetapi di sisi yang lain, kita tidak mendengar suara Tuhan dan melakukan setiap perintah dan ketetapannya dengan taat. Malam ini, ambil keputusan saudaraku, bahwa sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Selamat mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan penuh ketaatan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Ku ingin mendengar suara-Mu, Tuhanku. Ku sadari ciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku ingin mendengar suara-Mu, Tuhanku. Ku sadari ciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.